Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Manajemen Investasi dengan anggota kelompok ada Hilsa Febrina, Aisyah Desvira, Aulia Rahman, saya sendiri Eko Sumantri, dan juga Azif Fatah Mandala Putra. Baik, pada video kali ini kami akan menyampaikan update terkait pembelian dan juga kondisi portofolio dari kelompok kami pada kurang lebih 2 hari terakhir. Oke, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, silahkan. Yang pertama kepada Hilsa Febrina. Oke, saya Hilsa Febrina. Saya akan menjelaskan terkait dengan transaksi beli. Adapun saham pertama yang kami beli yaitu ada ACRO di mana kami membelinya pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 pada jam 14.28 waktu Indonesia Barat yaitu pada harga beli 8.888 dengan jumlah lot yaitu 2 lot yang setara dengan 200 lembar. Adapun alasan pembelian yang pertama itu adalah alasan fundamental di mana ACRO ini merupakan perusahaan di sektor tekstil yang bergerak dalam penyediaan barang konsumsi. Sektor tekstil ini memiliki prospek jangka menengah panjang karena permintaan sandang terus ada, meskipun tidak sekuat sektor primer seperti pangan. Dengan demikian, ACRO ini masih memiliki potensi pertumbuhan, terutama jika mampu mengikuti tren, mode, dan juga kebutuhan konsumen. Yang kedua ada alasan teknikal, di mana ACRO ini menunjukkan penguatan harga dengan sempat masuk dalam daftar joiner beberapa hari berturut-turut. Posisi beli diambil pada harga 8.800 karena terdapat potensi pergerakan menuju resistance kuat di 9.800 berdasarkan pola historisnya. Nah, saat ini harga sedang mengalami fase retest. Jadi yaitu pengujian ulang area support untuk menguji kekuatan tren sebelum kemungkinan itu melanjutkan kenaikan. Lalu yang kedua, kami juga membeli saham ACST di mana kami membelinya juga pada hari Selasa pada tanggal 2 September 2025, yaitu pada jam 14.29 waktu Indonesia Barat pada harga beli 14.900 rupiah. Jumlah lot yang kami beli yaitu 2 lot setara dengan 200 lembar, di mana adapun alasan kami membeli saham ini yaitu pertama, pada alasan fundamentalnya, ACST ini merupakan perusahaan di bidang infrastruktur yang menawarkan jasa konstruksi. Sektor ini masih memiliki prospek karena pemerintah Indonesia itu masih melanjutkan berbagai proyek besar infrastruktur. Dengan demikian, sektor infrastruktur tetap menarik untuk diperhatikan. Lalu alasan teknikalnya, ACST ini bertahan lama di daftar joiner dari hari Jumat hingga hari Senin sebelum pembelian. Jadi posisi masuk dilakukan di harga 14.900 dengan target historis di 16.000 rupiah. Namun saat ini harga gagal menembus resisten terkuat dan justru tertahan di area support, sehingga pergerakan berikutnya akan sangat ditentukan oleh kekuatan level support tersebut. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Hilsa Febrina atas penyampaian dan juga penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada daftar ataupun jenis-jenis portofolio yang kami beli. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh Aisyah Desvira. Dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Aisyah Desvira akan menjelaskan tentang daftar portofolio dari saham kami. Yang pertama untuk kode saham Akro itu berasal dari perusahaan PT Sampro Hyosung adalah Lestari Tbk, di mana kami membelinya dengan jumlah lot 2 atau setara dengan 200 lembar dengan nilai pasar sekarang itu 8.600. Yang kedua itu untuk kode saham ACST itu berasal dari perusahaan PT PT Akset Indo Nusa Tbk dengan jumlah lot yang kami beli itu adalah 2 lot setara 200 lembar dengan nilai pasar sekarang itu 14.500. Dengan demikian sisa saldo yang kami punya itu adalah 152.519. Nah, di bagian kanan tabel kami juga memperlihatkan bukti tampilan portofolio dari akun saham kami. Dan kita bisa lihat di bagian atasnya itu ada bagian total investasi senilai 47.400, di mana ini adalah total nilai modal yang akan kami tanamkan dalam saham yang kami miliki. Yang kedua itu ada bagian gain atau loss, yaitu senilai negatif 1.200 atau
setara dengan negatif 2,53%. Di mana ini artinya nilai portofolio kami ini turun senilai 1.200 atau senilai 2,53% dari modal awal, yaitu 200.000. Lalu di bagian selanjutnya itu ada cash, yaitu 152.519, di mana ini adalah uang tunai yang tersedia di akun sekuritas kami. Dan yang terakhir itu ada batas trading senilai 423.663, di mana ini menunjukkan jumlah maksimal dana yang bisa kami pakai untuk membeli saham nantinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Aisyah Desvira atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada kondisi portofolio yang akan saya jelaskan langsung. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman rekan-rekan saya, bahwa untuk kedua saham yang telah kami beli, yakni Akro dan juga ACST, itu kami mengalami total loss sekitar 2,5% atau senilai Rp1.200. Nah, untuk ke depannya, itu kami akan memantau beberapa saham lain untuk dibeli dan akan membeli saham-saham yang telah dipantau nantinya itu pada momen pasar yang tepat atau momen harga yang tepat. Nah, dan juga untuk pembelian ke depannya itu kami berencana akan menggunakan sekitar 80% dari sisa dana yang kami punya, yang tadi sekitar bernilai 152.000. Nah, selanjutnya untuk saham Akro dan juga ACST yang akan kami hold sampai harga yang tertera di layar. Ya ini untuk Akro akan kami sell pada harga 94 jika mencapai harga tersebut atau akan kami cut loss jika turun di harga 83. Sementara untuk ACST akan kami sell pada harga 159 atau kami cut loss juga di harga 138 untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut. Nah, untuk itu kami akan terus memantau pasar dari dan juga demand dari Akro dan ACST serta memantau dan menargetkan saham-saham lain dengan harga yang cukup berdekatan. Oke, itu penjelasan dari saya terkait dengan kondisi portofolio kelompok kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan saham yang dibeli dan dijual atau peringkasan jual beli dari kelompok kami. Yang akan dijelaskan oleh Rahman. Pada Rahman dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Eko. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan uh, secara garis besar itu proses dari pembelian saham sampai akhirnya nanti itu proses penjualan saham. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya juga bahwasannya itu tadi kami memutuskan membeli dua jenis saham. Itu ada saham CRO dan saham ACST, di mana kami membelinya di hari yang sama dan tanggal yang sama juga, serta di jam yang hampir sama juga, dan dengan harga yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Um, nah, namun untuk penjualan saham, sejauh ini kami belum melakukan penjualan saham terhadap saham-saham yang telah kami beli sebelumnya. Nah, dikarenakan alasan kami belum menjual uh, kedua saham ini itu adalah karena adanya nanti mungkin potensi kenaikan dari harga saham, dan itu kami akan terus melakukan pemantauan dan menahan saham kami tersebut hingga menyentuh harga yang sudah kami targetkan tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Eko Sumantri tadi. Mungkin sekian mengenai saham yang dibeli dan dijual. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rahman atas penjelasannya. Nah, jadi itu merupakan penjelasan terkait dengan bagaimana kondisi dari investasi kelompok satu ataupun kelompok kami. Nah, untuk kondisi saat ini ataupun ringkasan yang kami sampaikan pada video ini itu merupakan update untuk kurang lebih masa 2 hari. Karena untuk pembuatan akun kemarin ada mengalami sedikit kendala dan baru selesai di 2 hari sebelum kami membuat video ini.
Jadi untuk kedepannya akan kami lakukan update lagi pada kondisi ataupun pada periode waktu per 2 minggu. Oke, itu saja penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Karena saya moderator, akan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.